Halo Jatuh Hersakala dan Narapati Bimantara. Selamat datang di Saka Talk X Akpers Berbicara episode 6. Wah, gak kerasa banget nih teman-teman, udah episode 6 aja nih. Mana nih penonton setia kita? Komen-komen di bawah ya. Nah, di podcast kali ini aku kedatangan narasumber yang keren dan gong banget pastinya nih, yaitu King and Queen PKU. Pasti pada penasaran kan? Terutama untuk Sobat Harsa harus nonton sampai habis. Siapa tahu dapat termotivasi dan mau mengikuti jejak abang kakak yang keren. So, stay tune di YouTube Ormawa XT PKU IPB. Halo Jatuh Hersakala. Saya Salma Rana Mudrika sebagai host di Saka Talk X Akpers Berbicara episode 6. Dan kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Aku ditemenin sama dua orang keren ini nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget. Nah, jadi di samping aku ini ada King and Queen PKU. Wow banget gak tuh teman-teman? Pasti penasaran kan kok di PKU ada King and Queen-nya nih? Boleh nih, apa kabar Kak Nabil dan Kak Bella? Baik sih, alhamdulillah. Oke, gimana nih hari-harinya di departemen? Gimana nih? Kalau aku sih agak culture shock ya, karena aku di PKU itu kan SS nih. Kan kalau SS itu kan terkenal sangat santai. Nah, terus di departemen ini kayak SKS-nya dapat banyak banget. Terus kayak mulai praktikumnya setiap hari dan jadwal itu dari pagi jam 8 sampai sore itu kayak hampir setiap hari. Jadi lumayan harus beradaptasi sih sama kehidupan departemen ini. Ya hampir sama sih sama Queen Bella. Ya kultur shock banget di departemen, apalagi di FPIK. Praktikumnya subhanallah tabarakallah banyak banget. Tapi ya harus dijalani dengan ikhlas intinya. Wah, keren banget nih, udah pada mulai sibuk di departemen rupanya King and Queen PKU kita ini. Ternyata sebelum kita lanjut, kita harus kenalin dulu dong nih Kakak Bella dan Kak Nabil ini. Oke, jadi Muhammad Nabil Insani ini merupakan mahasiswa Teknologi Ilmu dan Teknologi Kelautan 61 dan saat ini menjadi King PKU 2025. Nah, selain itu, Bang Nabil ini juga merupakan Duta Inspirasi Indonesia batch 15 dan Pionir Muda IPB batch 9. Keren banget ya kakak-kakak. Nah, oke. Kalau kakak cantik ini namanya Aribah Bella Karunisa. Dia merupakan mahasiswi manajemen 61 dan sekarang merupakan Queen PKU 2025. Selain itu, Kak Bella ini merupakan awardee beasiswa Tanoto Foundation Scholarship. Keren banget nih. Apresiasi dulu ya. Nah, teman-teman terutama Sobat Harsa pasti penasaran kan, kok ternyata di PKU ada King and Queen-nya. Nah, langsung aja nih ya kakak-kakak, kita tanya-tanya langsung nih. Oke, jadi menurut kakak-kakak sendiri, King and Queen PKU itu apa sih dan bagaimana sih peranannya di PKU itu? Boleh, Queen? Oke, mungkin dari aku ya, Queen dulu nih. Kalau bagi aku pribadi, King and Queen itu salah satunya merupakan representasi dari KMPKU di 61 dan diharapkan King and Queen PKU ini juga bisa memberikan manfaat dari akademik maupun non-akademik gitu. Tidak jauh beda jawabannya sama Queen Bella. Tentunya King and Queen PKU ini adalah sebagai role model tentunya, baik itu buat teman-teman dan juga tentunya bagi mahasiswa baru. Bagaimana kita memperkenalkan dunia PPKU itu kepada mahasiswa baru di IPB University gitu. Dan tentunya kita sebagai King and Queen PKU itu menjaga nama baik PKU itu sendiri gitu. Wah, keren banget sih. Jadi beneran jadi role model bagi teman-teman PKU lainnya ya kakak-kakak. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, apa sih motivasi kalian ikut seleksi King PKU ini dan visi misi kalian gitu selama mencalonkan diri menjadi King and Queen PKU? Oke, aku dulu ya. Oke, boleh. Nih, kalau aku sendiri motivasi untuk mengikuti King and Queen PKU itu, aku itu melihat dulu lingkungan aku di sekitar di PKU gitu. Dan kebetulan di lingkungan aku itu kayak di lingkungan PKU itu kayak gimana ya? Kayak tugasnya ada praktikum. Jadi aku ngelihat teman-teman yang lain itu kayak ada sebuah rasa ketakutan gitu. Iya. Nah, disitulah aku ingin mencari sebuah platform, mencari sebuah solusi, menjadi sebuah representasi bagi teman-teman gitu. Disitulah nantinya
aku bisa menerapkan melalui ajang King and Queen PKU itu gitu. Nah, dari motivasi itulah muncul misi aku buat ikut ajang King and Queen PKU itu, yaitu dari visi aku sendiri itu menjadi representasi bagi teman-teman KM PKU di IPB University melalui kegiatan-kegiatan pengabdian, kegiatan-kegiatan aksi nyata, baik itu langsung di lingkungan PKU gitu. Wah, keren banget nih Bang Nabil. Gimana kalau Kak Bella? Oke, kalau dari aku pribadi, motivasi utama aku itu sebenarnya diri aku sendiri. Karena aku ini udah bersama diri aku sendiri gitu ya, selama lebih dari 20 tahun. Aku melihat diri aku sendiri, aku berkaca kepada diri aku sendiri, dan aku ngobrol sama diri aku sendiri. Bahkan aku juga ngasih affirmative words kepada diri aku sendiri supaya terus maju. Kemudian di PKU ini aku ngelihat juga seperti yang kita tahu ya, IPB ini bukan instansi kecil. Di dalamnya itu ada ribuan sivitas akademik baik dari dosen, tendik maupun mahasiswa. Begitu pula juga sampah. Dengan ribuan orang di dalamnya, ada ribuan pula sampah yang terlibat di dalamnya. Nah, tapi masih banyak orang-orang yang aku lihat itu kurang aware sama sampah mereka sendiri. Terutama nih, kita kan dulu kelasnya di CCR ya. Iya. Nah, di CCR ini aku lihat nih kalau tiap sore ada petugas yang mau membersihkan kelas, itu masih banyak sampah mulai dari kertas hingga plastik. Jadi diharapkan setelah campaign yang aku jalankan ketika proses seleksi Queen and King PKU ini, mahasiswa sudah mulai sedikit tersadar tentang tanggung jawabnya dan mulai menerapkan hal-hal yang ada di dalam campaign aku tersebut. Wah, keren banget sih motivasi yang Bang Nabil dan Kak Bella temuin untuk mendaftarkan diri sebagai King and Queen PKU ini. Sumpah, ini sangat-sangat menginspirasi banget sih. Semoga teman-teman yang nonton juga langsung terinspirasi. Amin. Kak. Amin ya. Nah, tentunya kan kalian melewati proses seleksi yang begitu panjang nih ya. Boleh dong diceritain dan apa sih hal yang paling menantang dari proses seleksi ini? Boleh? Oke, dari aku ya. Kalau proses seleksinya jujur super duper padat ya, dari segi timeline itu aku sendiri nih pribadinya itu baru pertama kali nih merasakan kegiatan yang seperti ini, kayak seleksi King and Queen. Aku baru pertama kali ikut ajang seperti ini dan agak sedikit mencoba mengkondisikan ya, karena kita kan waktu itu juga sedang berkuliah. Jadi kayak bagi timeline-nya itu lumayan PR, apalagi waktu itu kita liburan juga, lagi liburan. Jadi seleksi ini mungkin bisa dibilang banyak menyita waktu liburan, jadi perlu konsisten yang sangat banyak ketika kita mengikuti ajang ini. Terus dari tantangannya, menurut aku setiap prosesnya itu tantangan ya, mulai dari tahap awal kita top 15, abis itu top 7, dan top 3 di akhir, itu masing-masing ada tantangannya tersendiri yang harus kita selesaikan. Intinya tuh kita perlu percaya diri aja sama diri kita sendiri dan konsisten dan yakin kalau kita tuh bisa menghadapi semuanya. Kalau dari Bang Nabil sendiri nih, apa tuh? Selama proses seleksi King and Queen PKU tentunya bercampur aduk. Capek, senang, suka, duka, ada semuanya selama proses seleksi. Mulai dari administrasi, tes tulis, wawancaranya. Fun fact aku, waktu deep interview, aku itu lagi perjalanan dari Sumatera Barat menuju ke Bogor. Itu deep interview aku lagi di atas bus. Itu kayak cerita aku yang gak akan aku lupakan gitu. Jadi selama proses seleksi King and Queen PKU ini benar-benar membuat cerita baru di dalam hidup gitu. Mulai dari administrasi tadi, wawancara, segala macam, sampai yang paling ada tantangan itu di bagian akhir, di campaign. Nah, kenapa campaign ini menjadi tantangan buat aku sendiri? Karena campaign ini kita buat teman-teman KMPKU gitu. Bagaimana teman-teman ini bisa nantinya mengaplikasikan apa yang kita buat itu menjadi pressure buat aku sendiri. Mau nggak ya teman-teman PKU ini nantinya bisa sejalan dengan campaign yang aku bikin gitu. Dan ya, proses seleksi King and Queen PKU sangat
memberi arti dan punya cerita sendiri. Betul. Ternyata begitu panjang ya alurnya, dan sekarang Bang Nabil dan Kak Bella di sini berdiri sebagai King and Queen PKU berhasil melewati semua itu. Keren banget sih. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal campaign ya Kak. Nah, tadi kan aku sempat dengar dari Kak Bella bahwa Kak Bella berarti mengutamakan soal lingkungan ya. Betul. Kalau Kak Nabil seperti apa, dan dari kalian berdua gimana gitu cara menginfluence KMPKU supaya bisa memvoting kalian gitu sebagai King and Queen PKU? Nah, aku dulu nih ya Kak Bella. Boleh. Aku tuh kampanye itu tentang kesehatan mental. Nah, kenapa aku ngangkat kesehatan mental ini? Ya, yang aku sebutkan tadi, motivasi aku ngangkat kesehatan mental ini gitu. Nah, kesehatan mental ini aku ngelihat mahasiswa KMPKU ini merupakan transisi dari SMA ke dunia perkuliahan gitu. Yang biasanya di SMA itu jadwalnya udah ada, pelajaran udah ada, tugas template-nya udah ada, tinggal bikin. Beda dengan dunia perkuliahan gitu. Nah, disitulah kesehatan mental ini aku ngelihat teman-teman KMPKU itu kayak kesusahan bagaimana mereka itu membagi waktu, memanage waktu di antara perkuliahan, belum lagi yang ikut organisasi dan segala macam kan gitu. Nah, disitulah aku ngambil campaign itu tentang kesehatan mental gitu. Nah, jadi kesehatan mental ini aku menyiapkan sebuah alat lukis. Jadi KMPKU ini aku mau mereka itu melukis di sebuah kanvas yang mana mereka itu bisa meluapkan ekspresi mereka itu melalui lukisan. Nah, jadi melalui lukisan inilah teman-teman KMPKU itu bisa kayak refreshing mereka gitu, bisa melupakan tugas-tugas mereka sehingga tidak terjadinya burnout nanti gitu. Jadi yang aku tujukan di campaign ini tuh tidak ada lagi mahasiswa ya KMPKU itu yang terjadi burnout nantinya gitu. Keren banget. Kalau Kak Bella tadi tentang lingkungan ya, boleh jelasin nggak gimana cara influence teman-teman gitu biar lebih sadar sama lingkungan itu sendiri? Oke, kalau dari aku itu awalnya aku sih ngasih data ya. Mungkin kalau dari aku pribadi waktu itu aku kayak foto-fotoin sampah yang ada di CCR ketika pulang kelas. Itu emang super banyak dan itu cukup miris ya untuk kita mahasiswa. Yaitu mahasiswa, kita udah ada di paling tinggi dari siswa-siswa, tapi kesadarannya itu belum ada di tingkat yang tertinggi juga. Jadi aku kasih data ke mereka dan aku berterima kasih banget kepada Narapati Bimantara karena banyak dari mereka juga yang mau mendengarkan campaign aku sampai akhir. Dan di sana aku juga ada kuesioner. Jadi kuesioner aku ini berisi semacam solusi dan apa sih yang diharapkan dari diri aku maupun dari KMPKU ini mengenai sampah. Nah, di situ aku nyebar kuesioner dan banyak dari mereka juga yang udah isi. Di sana aku nyebar sekitar 200 kuesioner dan mungkin terisi 60-70%-nya. Jadi aku harap dengan campaign aku ini, meskipun nggak banyak ya, mungkin bisa berdampak sedikitnya kepada diri mereka masing-masing dulu. Wah, keren banget ya teman-teman, ternyata campaign-nya itu berangkat dari keresahan di PKU sendiri. Betul. Ya, dan tentunya ini tuh jadi problem solving gitu loh di PKU. Oke. Nah, kemudian boleh nanya boleh gak sih cerita Kak, ada gak sih sosok yang menginspirasi dan memotivasi kalian untuk daftar di ajang King and Queen PKW ini? Boleh? Oke, kalau aku mungkin jawabannya agak sama ya kayak yang sebelumnya itu. Jadi yang memotivasi aku tuh ya diri aku sendiri, seperti yang udah aku katakan sebelumnya. Kalau aku ini udah 20 tahun bersama diri aku sendiri, jadi ibaratnya tuh aku yang paling mengenal diri aku sendiri. Meskipun sekarang tuh masih dalam tahap pengenalan juga, karena kita nggak akan sepenuhnya kenal diri kita pribadi ya, kita akan terus belajar sampai akhir hayat. Jadi aku berharap diri aku itu bisa terus maju dan berkembang ke depannya dan menjadi sosok yang pribadi lebih baik maupun bisa menjadi panutan bagi KMPKU lainnya gitu. Kalau Bang Nabil, Kalau dari aku sendiri sih buat siapa sih yang memotivasi gitu. Sama-sama kayak Queen Bella. Ya kita tahu diri kita sendiri, yang pastinya kita bisa menjadi motivasi buat diri kita sendiri gitu. Tapi buat orang-orang di luar sana yang menjadi motivasi buat aku sendiri itu, selain dari kedua orang tua aku itu yang pernah berpesan, Nabil,
dimanapun kamu nanti berada, berlian walaupun berada di dalam lumpur yang sangat dalam itu akan tetap berkilau. Nah, disitulah kayak sebuah pesan itu sampai saat ini melekat di dalam diri gitu. Jadi apapun nanti rintangan, apapun nanti permasalahan yang dihadapin, kamu itu akan tetap bersinar di tempatnya gitu. Itulah yang menjadi sebuah keywords yang sangat luar biasa di dalam hidup ini, karena dengan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, karena sebuah mimpi digagalkan bukan karena aku tidak bisa, tetapi karena orang lain tidak mau aku menjadi sesuatu gitu. Itulah yang menjadi sebuah motivasi kuat buat aku berdiri untuk lebih lanjut melangkah jauh dan terbang jauh gitu. Keren banget nih, catat nih Sobat Harsa, jadiin ini motivasi kalian buat berjuang di masa kuliah ini. Betul. Nah, menurut kalian ya, King and Queen PKU itu sebenarnya perlu apa sih? Hal apa yang esensial dimiliki oleh calon King and Queen PKU untuk jadi role model di PKU itu sendiri? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Sebenarnya untuk hal utama yang harus ada di dalam diri King and Queen PKU itu nggak bukan itu adalah karakter. Karena Betul. karakter itu sulit sekali untuk diubah. Butuh puluhan tahun untuk membentuk karakter seseorang. Butuh puluhan tahun untuk mengubah karakter seseorang. Jadi hal utama yang harus kalian punya itu adalah karakter yang baik. Kemudian rasa percaya diri, karena hal-hal lain itu bisa dilatih seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kalian nanti udah yakin dan udah percaya diri dengan diri kalian sendiri, maka mulailah latih skill komunikasi kalian. Latihlah keterampilan praktis kalian. Latihlah keterampilan lainnya yang bisa menunjang diri kalian untuk menghadapi hal-hal yang ada di perkuliahan ini. Gitu. Nah, nambahin juga nih dari Queen Bella. Tentunya ada karakter dan tentunya ada attitude gitu. Kenapa? Kalau menurut aku sendiri, attitude itu adalah suatu hal yang sangat perlu dibutuhkan oleh seorang King and Queen PKU itu. Kenapa? Attitude ini menggambarkan karakter yang dibilang dari Queen Bella tadi gitu. Jadi antara karakter dengan attitude itu sangat bergandengan pentingnya gitu. Jadi setelah adanya karakter dan attitude ini, nantinya baru akan muncul hal-hal lain seperti komunikasi, bagaimana cara seseorang King dan Queen PKU ini berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan KM PKU gitu. Terus nanti barulah dengan adanya komunikasi ini muncul kreativitas apa yang akan dijalankan dan apa yang akan memunculkan ide-ide baru yang bisa nantinya menimbulkan efek baru gitu di dunia PKU gitu. Nah, tentunya nanti yang harus dimiliki seorang King and Queen PKU itu adalah bagaimana cara King and Queen PKU ini mempengaruhi teman-temannya gitu dengan cara komunikasi yang baik tadi gitu. Keren banget ya, berarti emang berawal dari etika, kemudian kita dapat ilmunya ya Betul. Kak, dan tentunya kita bisa berdampak dengan jadi role model. Betul. Seperti kakak-kakak ini. Nah, boleh dong ceritain nih, apa sih hal yang paling berkesan dan apa benefit yang kalian rasakan selama menjabat sebagai King and Queen PKU ini? Oke, dari siapa nih? Dari aku dulu? Boleh. Oke, dari aku dulu ya. Hal yang paling berkesan selama King and Queen PKU. Jujur kalau yang paling berkesan itu saat kita top 3. Kalau dari aku pribadi ya. Karena di situ kita latihan bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, dan waktu yang kita habisin itu nggak sebentar ya. Betul. Karena prosesnya itu emang panjang banget dan kita banyak menghabiskan waktu bersama para top 3 lainnya gitu. Itu paling berkesan, apalagi saat kita tampil di GWW. Betul. Ya. Itu spotlight yang ada di kita tuh benar-benar kerasa banget sih. Terus untuk benefit yang kita rasakan yang paling utama mungkin salah satunya adalah ini. Betul kan? Iya. Kita sebagai King and Queen diundang untuk ada di Saka Talk, terus mungkin jadi MC di Aspira Fair, dan kedepannya mungkin nanti ada Loka Extension dan mungkin masih banyak lainnya nanti. Dan itu menurut aku benefit utama yang kita dapetin. Selain benefit yang tadi itu, kita juga dapat mungkin exposure lebih ya. Betul. Terhadap diri kita, karena makin banyak orang yang kenal sama representasi dari King and Queen PKU IPB 61 ini gitu.
Boleh. Cukup kayaknya udah dijelasin semua sama iya. Queen PKU. Iya, ternyata banyak banget ya benefitnya ya. Betul banget. Itu. Dan sampai ya buat teman-teman di luar sana, kita sebagai King and Queen PKU juga minta maaf kepada teman-teman yang nyapa kita tapi kita nggak tahu nama ya. Iya. Kebanyakan gitu. Halo, hai gitu. Mungkin kita harus kenalan lebih Iya, nih sama betul. mereka ya. Benar. Pokoknya banyak banget deh kalau ngomongin Betul. benefit itu nggak terhingga deh. Nggak terhingga banget yang Betul. diberikan ke kita sebagai King and Queen PKU IPB University. Ya, keren banget sih. Nah, sobat Harsa yang nonton nih harus daftar juga ya King Harus. PKU tahun berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal next King and Queen PKU, apa sih harapan kalian untuk King and Queen PKU tahun berikutnya nih? Oke, dari aku lagi boleh? Boleh. Boleh. Oke, dari aku lagi mungkin ya. Harapan aku untuk King and Queen PKU selanjutnya ini, aku tahu kalian ini lebih hebat dari kita Betul, berdua. Aku setuju. tahu kalian lebih dan lebih berkualitas, dan kita harap juga kalian akan lebih berdampak dari kita berdua. Jadi aku harap kalian terus berharap dan terus yakin sama diri kalian, pegang teguh prinsip kalian, dan jaga semangatnya sampai kalian jadi King and Queen PKU selanjutnya. Oke, dari aku sih harapan buat calon King and Queen PKU di luar sana, khususnya buat sobat Harsa nih. Harapan dari aku tentunya tetap berusaha, tetap konsisten dengan diri kalian sendiri, dan juga tentunya harapan kita buat kedepannya sama yang dikatakan sama Queen Bella. Semoga kalian siapapun nanti di luar sana yang akan menjadi the next King and Queen PKU IPB University tahun 2026, semoga kalian itu bisa menjadi role model, bisa berdampak lebih dari kita, bisa memberikan warna baru di KM PKU tentunya gitu. Dan pesan terakhir buat calon the next King and Queen PKU IPB University tahun 2026, tetap konsisten, percaya diri, dan kalian itu jauh lebih hebat dari kita. Wow, keren banget ya, catat ya sobat Harsa. Oke, daging banget sumpah. Dari yang kita omongin tadi, aku juga terinspirasi nih Kak untuk lebih berani lagi, untuk lebih percaya Betul. diri ke depannya. Nah, oke. Sumpah ini seru banget, tapi sayang banget. Gak kerasa waktu kita udah hampir habis nih Kak. Oke. Pengen lama-lama sih, Iya. pengen cerita lama banyak sih ini. Tapi aku berterima kasih banget kepada Bang Nabil dan Kak Bella udah mau sharing dengan Sobat Harsa tentunya ya. Dan semoga Bang Nabil, Bang Bella makin sukses selalu ya di departemennya masing-masing. Amin. Dan tentunya semoga penonton juga makin terinspirasi dan mengikuti jejak sukses dari Bang Nabil dan Kak Bella ini. Amin, amin. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus Saka Talk Akpres Berbicara episode berikutnya. Aku Salma Rana, izin undur diri. Bye bye Sobat Harsa. Dadah.